Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi Galuh, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali bersama Mang Ali, bersama Mang Nandang, dan bersama Tio Renaldi. Kita akan ngawangkong bersama. Ngawangkong kali ini kita masih concern menyikapi perubahan nama Ciamis menjadi Kabupaten Galuh. Kenapa kita konsisten? Karena kesejarahan Galuh ini lebih tua ya daripada yang lain-lainnya. Ada banyak alasan yang kita bisa kemukakan. Akan tetapi pada ngawangkong kali ini kita tidak akan membahas pra-Islam. Karena sejak 1400 Islam itu meneruskan perjalanan Galuh. Mulai Prabu Haur Kuning sampai ini kita berada di Jambansari. Beliau Adipati Kusumadiningrat salah satu yang meneruskan jejak peradaban Galuh dengan Islamnya. Dan kita tidak bisa bukan bagian dari mempertentangkan antara Islam dan Galuh. Karena dalam periodisasi sejarah dari mulai Galuh awal, pertengahan hingga akhir, Islam ini menyambung peradaban tersebut. Menyempurnakan ajaran-ajaran Galuh yang bersumber dari kearifan lokal. Kemudian dengan adanya Islam menjadi sangat sempurna. Karena memang ditambah ajaran langit. Dan seperti biasa, Mang Ali sebagai penyela. Dan nanti Mang Nandang sebagai tukang ribut. Saya akan mengatur jalannya ngawangkong hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, Mang Ali. Ini bagian menyela-nyela dulu nih. Apa yang bikin Mang Ali gelisah dengan nama Galuh? Bukan gelisah sebenarnya, Bang. Ya, gimana? Cuman kenapa bisa jadi ribut seperti ini gitu. Kan ini wacananya mau baru. Belum belum 100% mau jadi. Baru diwacanakan akan diganti. Udah ribut gitu, Bang. Gimana itu, Bang? Nah, tukang ribut ini kita tanya dulu. Gimana Mang Nandang? Kudu nama slow lah gitu. Nah, ini kita akan tanya Mang Nandang. Gimana Mang Nandang? Yang jadi rame apanya ini? Hahaha, apalah artinya sebuah nama. Nah, eta. Tapi dalam konteks lagu ada gitu ya. Ini filosofi ini saya tarik karena apa? Untuk sebuah nama itu lagu dari Medan Bidanya. Cinta tak pernah pudar. Nah, seperti saya, untuk sebuah nama Galuh tidak akan pernah pudar. Ya, betul. Waduh, luar biasa. Cuman tidak dirajahkan saja Bang, karena itu mah hanya notasi saja. Jadi memang sih sebetulnya kenapa sih harus diributkan? Ciamis, Galuh, Galuh Ciamis itu juga tanah ibu pertiwinya, airnya itu, udaranya itu, anginnya itu, ya kan? Lalu berbicara tentang peradaban, saya mau tanya ini sama Bang Ali yang tukang mencela, mencela nih, sorry Bang nih, Bang. Islam ini penyempurna, benar enggak? Sepakat enggak? Betul. Ajaran Islam itu penyempurna, Betul. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin dengan artinya karakter sifatnya yang uswatun hasanah. Nah itu. Kalau penyempurna saya setuju, ya kan? Setiap manusia itu disempurnakan. Allah juga menciptakan manusia, walaupun kun fayakun tetap disempurnakan. Ya, betul. Ya kan? Karena Adam diciptakan dari 4 unsur itu belum hidup, ya Allah sempurnakan dengan nurnya, ya kan? Makalah kita bisa hidup. Nah, seperti ini, maka apa sih yang mau diributkan? Ya kan? Seperti bahasa kemusyrikan itu dari awal sudah ada. Musik itu bagaimana perbuatan yang tadi akan jalannya daripada aturan, daripada aturan keesaan Tuhan. Artinya gitu. Galuh, seorang Galuh nih, orang Ciamis juga. Kang Ali orang Galuh bukan? Galuh. Orang Ciamis kan? Ciamis. Abang? Ya, Sama dong. Ciamis dan Galuh itu bergaining. Kalau kita sadar, harusnya Galuh dan Ciamis itu adalah ibarat kulit dengan daging. Harus diributkan dengan paham-paham yang artinya akan menjadikan penyudutan kepada sebuah sisi, sebuah pihak, ya kan? Toh dia juga orang Galuh, dia orang di Ciamis. Yuk kali kita sama-sama, jangan sampai ribut. Ribut kita kan bukan ribut bukbak. Ribut kita ini adalah ribut dengan bahasa konotasi dialog. Gitu. Insya Allah, Galuh saya setuju ini karena ada dasar sejarah. Nah, lalu kita lihat rujuknya sejarah tentang leluhur orang Galuh. Yang tadi saya sepakat dengan Abang, Bang Teo, artinya leluhur Galuh yang sudah memeluk agama penyempurnaan. Lahirlah Islam. Ternyata Galuh itu disempurnakan oleh sifatnya Rasulullah. Galuh dengan identik hasanah budayanya, itu berarti lahirlah Sunda.
Jadi Sunda yang disempurnakan oleh Islam, Betul. tapi bukan Sunda yang diislamkan. Nah. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, itu Islam akan terus berguling sampai akhir hayat, sampai akhir mati Akhir kita, kehidupan, gitu. betul. Karena kan keselamatan itu aja lah bagi saya mah mungkin. Silahkan monggo bagi pencela mau apalagi yang mau dicela. Untuk sebuah nama cinta tak pernah pudar di hati Galuh, wujud Ciamis siap berkarya. Itu aja. Karena apa? Ciamis Mancing dinamis. tangguh. Oh, tangguh. Galuh Lanjut. itu aja. Wow, filosofi itu harusnya kita pegang oleh seluruh warga masyarakat Tatar Galuh. Jadi bukan Ciamis diganti Galuh. Jadi riweuh, tapi harus lebih kuat coba. Lebih kokoh Ya. itu kan kita punya pas apa tadi? Ya. Galuh, Lanjut. Ciamis, Galuh, tangguh, tangguh, Ciamis. Ciamis lanjut. Yang tangguhnya itu adalah galuhnya. Hati dan rasa orang Galuh itu harus benar-benar makrifat kepada perjalanan spiritual kepada Allahnya, kepada Tuhan semesta alam. Itu aja mungkin prinsip saya. Iya. Sorry bro, ini kan dialog, dongeng. Dongeng. Punya motivasi bang Teo, Ya. kita harus punya motivasi. Yuk berkarya lah, Ya. ya. Bukan gogorokan artinya mah nanti sering celah, tapi bagaimana mengamal, mengamalkan arti kebaikan daripada tubuh kita yang Allah berikan kemuliaan. Nah. Mungkin itulah kita semangat aja. Oke, gimana Mang Ali? Sepakat. Oh, sepakat. Bagus. Kalau sepakat jadi nggak ribut. Kakak dicela nih, kakak dicela jadi sepakat. Gimana harus punya Susah prinsip jelas. dong. Jadi Mang Ali kalah, punya prinsip. kalah Betul. berarti udah. Kalau saya jadi Abu Bakar, Mang Ali di luar musuh Abu Bakar. Udah. Aduh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. berarti Mohon enggak. maaf nih para sahabat Bunga Suki dimanapun atau sahabat-sahabat kita dari Galuh. Bintang Galuh. Bintang Galuh Sama Media Buana. Media Buana. Iya. Ini hanyalah kebetulan kita Ngobrol, ketemu. ngobrol, iya, ngobrol santai. Ngobrol Santai. santai. Tapi memang santai. Tetapi serius. Jangan dianggap tidak serius. Santai akan dianggap serius karena seperti ibarat ayatnya alam ketika air beriak tanda tak Dalam. dalam. Lalu air hanyut dalam ketenangan, ternyata sebuah kekuatan di dasar itu akan menghempaskan gas. Nah, luar biasa. Oke, aduh para wargi, luar biasa. Hari ini ngewangkong kita seru. Ini Mang Ali sebagai pencelanya kalah. Dan ini tukang ributnya yang menang. Nah, kita kembali kepada karena hari ini tahapannya sudah kajian akademik nih, Mang Ali. Iya, sudah kedengarannya kemarin ya sudah ada. Berarti bakal repeh nih Mang Nanda nggak ada musuh. Ya. Jadi Mang masih bertahap sekarang. bertahap. Hari ini tahapannya kajian akademik. Apakah nanti setelah kajian akan lebih kuat kepada nama Galuh atau nama Ciamis? Nah, kalau pendapat saya sih begini ya, sebenarnya teman-teman nama di sini karena tidak mengandung apa ya tadi ya? Menurut Mang Nandang tadi kan sebenarnya tidak mengandung perdebatan sih. Tidak. Cuman kita ini kemarin kebawa ke alamnya tuh alam yang pra-Islam. Jadi ini rame. Nah, kalau kita berbicara 1500-1400 ke sini, ini kan Haur Kuning nih. Prabu Haur Kuning udah Islam. Karena Pajajaran runtuh dipimpin Prabu Surya Kencana 1300. 1400 kerajaan Islam mulai berdiri. Ya, seperti itu. Tapi jauh sebelum itu, nah ada Prabu Haur Kuning nih. Sebelum ngomong 1400 kan, sekitar setelah Karangkamulian, Pakem, kemudian lahirlah itu Galuh Islam. Daerah Tengah kemudian ke sini seperti ini. Nah, perjalanan panjang ini kita bisa simpulkan ya bahwa sebenarnya kita tidak perlu mempertentangkan. Nah, tetapi dengan harapan nama Galuh ini memang selain mengangkat marwah ya, Bang, juga kita ingin menambahkan apa ya, kesejahteraan atau peradaban masa lalu yang pernah jaya kita teruskan dalam versi Galuh Islam. Ya, saya ada satu kutipan Bang. Ketika lahirnya sebuah suku kata yang menjadi makna kata sering diulang-ulang di suku bangsa kita ya, terutama di bahasa Sunda. Kita berharap negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi pemaknanya sama seperti ketika sebelum muncul baldatun thayyibatun warabun ghafur atau mungkin bisa berbarengan di bangsa kita, di luar kita sudah membuat tatanan kepemerintahan, tatanan artinya kemasyarakatan yang melahirkan gemah,
Ripah, Loh Lepeh, Jinawi. tapi Loh Jinawi. Iya benar. Itu terjemahan dari Baldatun, Thayyibatun, Warahmatullah. Masih ribut, Baldatun itu juga, Gemah Ripah itu juga. Gitu. Akhirnya ada Gemah Ripuh. Yang ripuh itu itu yang kurang artinya tadi cerdik dan cerdas. Itu. Berada di dalam kepintaran saja. Kalau cerdas ya kan buaya aja bisa dikebulin sama kancil. Iya. Jadi Gemah Ripuh, repeh, terapi, Loh Jinawinya jadi hilang. Gimana Mang? Masih ada? Awal mula perubahan nama Ciamis jadi Galuh itu berawal dari mana, Bang? Berawal 1915. Ketika itu beliau terakhir putra beliau Yang ini Raden Kusuma Subrata mungkin semacam konflik ya dengan Belanda ya. Kalau beliau kan memang dengan Belanda bisa diplomasi. Nah mungkin karena Raden Kusuma Subrata kurang bisa diplomasi sehingga dilengserkan ini beliau diakhiri ya terah zaman Sarin diakhiri ketika Raden Kusuma Subrata dan itu ada catatan hariannya nih di Ibu Tati Igo ya. Kapan-kapan kita ke sana Mang. Apa sih rintihan terakhir Raden Kusuma Subrata ketika gonjang ganjing nama Ciamis mau dihapus oleh Belanda? Dan Sastra Winata itu sebenarnya darahnya darah Ciancang utama. Nah, kalau ngomong utama, keturunan Jayang Pati yang selama ini memang tidak pernah oleh Belanda diberi kekuasaan. Kenapa? Karena keturunan Jayang Pati ini bagian yang ngelawan dengan Belanda, tidak bisa negosiasi nih Jayang Pati ini. Nah, sehingga yang diadopsi oleh Belanda itu dari negara tengah sampai beliau nih. Yang keturunan negara tengah, himba negara sampai ke ini itu bisa berkuasa terakhir Raden Kusuma Subrata. Sementara keturunan dari Jayang Pati dari utama yang ke sana ya, Mang. Iya. Itu nggak bisa. Tetapi Sastra Winata kan keturunan Ciancang nih, Galuh Ciancang. Itu untuk pertama kali keturunan Jayang Pati boleh diadopsi ya atau dikasih kesempatan memimpin, tetapi jangan Galuh. Sehingga namanya Ciamis. Dan Ciamis itu nama kampung, bagian dari kerajaan Galuh Cibatu, Mang, aslinya. Ada nama kampung Ciamis. Aslinya. Ada itu. Ada. Nah, ini tuh disebut Ciamis dulu. Ada ininya enggak bukti sejarahnya? Ada catatan bahwa dulu ada namanya kampung ya. Kampung Ciamis. Dusun. Dusun. Oh, nama dusun. Karena ini dulunya rawa ini. Ini yang kita tempatin dulu rawa. Sampai itu gedung pendopo itu rawa. Zaman-zaman beliau. Nah, tapi kalau zaman Cibatu kan 1700. Sementara beliau 1800. Jadi nama kampung pada 300 tahun yang lalu ada kampung Ciamis. Nah, kemudian diadopsi nama Ciamis menjadi nama kabupaten karena memang ini kan dibangunnya di atas kampung Ciamis. Ciri Ciamis adalah rawa. Tetapi pada tahun 1739 ada versi nih dari Ciancang. Karena peperangan yang terjadi dari pasukan Mataram, Bedah Ciancang. Nah, maka Banyumas, makanya disebut Ciamis. Tetapi mengaitkan Ciamis dengan 1739, jauh banget kan? Pengertiannya jauh. Pengertiannya, kenapa? Nama Ciamis dipakainya 1915. Jadi ada 3 abad, Mang. Jadi kalau misalnya, kenapa nama Ciamis menjadi menjadi kabupaten? Nah, rujukannya 1739, pas Bedah Ciancang. Itu kan zaman Mataram tuh, zaman Belanda. Belanda ya kenapa? Sultan Agung kalah perang, kemudian Amangkurat I, Amangkurat II, itu zaman Amangkurat II itu. Nah, sementara beliau 1800, kemudian digantinya 1500. Sehingga kita simpulkan nama Ciamis ini diambil dari sebuah dusun nih. Jauh sebelum ada peperangan Peperangan Bedah Ciancang. Artinya kalau ngomong orang Jawa nyerang, itu 1700 itu Mataram. Mataram masuk di sini 1629. 1629 ke 1739 jauh tuh. Tengah waktunya jauh sekali. Jadi akhirnya maka gini kalau mengatakan Ciamis katanya bau amis orang Jawa nyerang. Nah itu rujukannya 1739 Masehi. Zaman orang Mataram nyerang ke sini. Nah, tetapi itu nggak relevan karena apa? Masa sih ada ratusan tahun kemudian jadi nama kabupaten gitu kan? Dan lagian gini Bang, mungkin prinsipnya gini. Kita ini sudah punya nama dusun Ciamis, berarti kan anugerah pemberian. Daripada ada asal dong, ada sejarah. Karena Ciamis kita itu, bahasa Ciamis orang Sunda itu masuk ke dalam pengertian adalah manis. Artinya bahasa orang Sunda
di ibarat gula jeung peutna, maka disebut manis. Amis itu. Amis itu bahasa dua wilayah yang tidak bisa dipisahkan, Bang. Seperti gula dengan rasanya, itu makanya Ciamis. Berbeda, maka tetap berada di dusun yang kecil hingga sekarang kampung itu pun berubah tidak jadi dusun Ciamis lagi. Nah, kalau kita merujuk dari ke Galuh, kenapa harus ramai? Kalau memang dulu kepemerintahan ini Eyang tidak Eyang aja ya nih, Eyang Prabu Raden Adipati Kusuma-Diningrat itu sudah jelas kabupaten Galuh. Ya. Dari generasi daripada ayahandanya. Kalau mau saja Eyang mungkin dia pakai nama Kabupaten Ciamis. Ya. Tapi karena beliau mengenal tentang makna artikulasinya Galuh itu ga dan la, nah nanti kalau panjang itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh para saudara-saudara kita di sebelah tuh, di sebelah gitu ya. Ayo mari kita dialog dengan kebaikan gitu ya. Bukan perang, dengan kebaikan gitu. Galuh itu bermaknakan sangatlah luas. Jadi kalau di versi yang lagi milenial sekarang dan banyak versi, Bang, ada Galuh itu berbicara tentang permata, intan, berlian, air dan sebagainya. Tapi semuanya juga adalah kumpulan di dalam hak penciptaan Sang Maha Kuasa. Nah, betul. Dan dirujukan ke dalam salah satu ayat-ayat alam yang menuju ke kebaikan. Artinya berbicara tentang cahaya. Betul. Nah, ini Bang, betul. Ini saya juga jadi kadang-kadang suka korek-korek kuping, ngaretek tepugu gitu nya gitu. Kenapa bisa jadi ribut sih gitu ya? Kenapa sih menjadi perdebatan? Jadi perdebatan. Sih, padahal bukan masalah itu jadi diperdebatkan, tapi harus disamakan gitu. Ayo kita samakan persepsinya, duduk bareng sama-sama, apalagi kemarin sudah ada kajian akademisi mulut ke pemerintah. Lalu juga kita berharap kajian secara para kesepuhan harus mengkajinya itu harus lebih jauh. Kalau di Islam ini abang kan bisa menjelaskan. Belajar satu kitab itu satu ayat aja bisa diberaikan sampai ke beberapa pengertian. Ya. Betul. Kan rujukannya banyak. Kita mengaji di pesantren aja ada bayan, manteks, nahu, sorok dan banyak lagi lah yang lainnya kita itu kan merujuk kepada satu visi dan misi ke dalam objek bidikan itu yang melahirkan tadi rahmat. Alamin. Ya, itu Bang. Jadi insya Allah saya sih hanya berhong wilaheng saja lah. Gitu. Tapi baca hong wilahengnya harus bismillah duluan. Bismillah karena kita disempurnakan. Kalau luhur dulu kan disempurnakan tuh oleh ajaran Rasulullah. Ya kan? Yang tadinya hong wilaheng, baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hong wilaheng. Nggak jadi masalah, dia diawali bismillah itu aja. Udah tahu kan duluan. Nah Bang, terkait dulu Galuh nanti Ciamis. Nah mengenai ulang tahun Ciamis nih, apakah meneruskan dari Galuh ke Ciamis atau awalnya dari Ciamis dulu? Gitu. Nah, kebetulan DPRD Kabupaten Ciamis pada tahun 1972 menetapkan hari lahir Ciamis itu bukan Ciamis yang lahirnya, kakek moyang Ciamis. Dimulai dari 642. Nah, 12 Juni 1642. Itu 1642 itu udah Kabupaten Ciamis apa Galuh? Galuh. Galuh dong, makanya kan Ciamis itu 1915. Makanya apakah ulang tahun yang Ciamis itu dari Galuh apa dari awal Ciamis? Bukan. Ini orang Ciamis itu haul. Kalau ulang tahun Ciamis itu bukan ulang tahun Kabupaten Ciamis. Haul leluhur Galuh. Jadi orang Ciamis bikin acara nih 12 Juni misalnya kan. Itu bukan kelahiran Ciamis. Tetapi haul kakek moyang Galuh. Tapi yang diakui sebagai kakek moyang pendiri Adipatian Galuh adalah Adipati Arya Jayanegara alias Panji Bongsar, anak dari Raden Imbanegara yang dihukum oleh Mataram, dipenggal. Nah, ini ceritanya seperti itu. Jadi dimulai dari 1642 setelah Sultan Agung memberi SK nih kepada Adipati Jayanegara. Padahal menguasai Galuh ini 1629, 1628. Nah, berarti jaraknya berapa itu? Ketika Mataram menguasai Galuhan, zaman Sultan Agung diberi SK nih menjadi Adipati Galuh
Negara Tengah dulu sebutnya. Negara Nah, Tengah. Negara Tengah pindah ke Brunei sehingga jadi imban Negara negara. Tengah yang di Tasik apa? Ya, Cineam. Oh iya, Ya, betul. Tasik. Bojong Lopang, betul. Bojong Lopang. Jadi ini galuh yang kita nikmati sekarang ini yang dari Negara Tengah nih. Asal muasalnya Negara Tengah nih, Prabu Harkuning nih. Nah, jadi kita ngomongnya galuh Islam. Kalau ngomong galuh Negara Tengah, kita ngomong galuh Islam. Artinya kakek moyang beliau-beliau udah Islam nih pada waktu itu 1400 Masehi itu kan, 1400 Masehi udah Islam. Nah, dari Negara Tengah karena di sana kurang kondusif, pindahlah ke Brunei di Banegara itu kan. Nah, dulunya Brunei nama Banegara karena untuk mengenang Raden Imban Negara, ya salah satu adipati yang waktu itu dicurigai oleh Mataram berkhianat kan. Apa itu adipati yang pertama yang di sana? Yang mana? Yang di apa? Imban Negara. Imban Negara yang dipotong dua itu yang ada di Panaongan. Panaikan itu. Sejarah kesananya. Gitu. Kalau Panaikan nanti Galuh Kertabumi. Ya. Nah, kita lagi bahas galuh yang sebenarnya Negara Tengah nih. Negara Tengah ini nanti melahirkan beliau-beliau ini yang sekarang kita nikmati di sini. Kalau Kertabumi nanti ke sana ke Kerawang. lagi. Ke Kerawang dia arahnya. Singapura Bangsa. Itu dimulai dari Gesan Ulun ngutus Adipati di Muntur. Anaknya yang ke-6 tuh menyebarkan Islam, bikinlah galuh Kertabumi. Melahirkan keturunan, nanti ke sana dia menjauh ke Kerawang. Kertabumi 4 itu terakhir. Itu udah galuh Kertabumi loh. Itu galuh Kertabumi. Tahunnya memang bersamaan, ya 1500. Jadi kalau Negara Tengah 1400, ini bareng nih kerajaan kembar. Galuh Kertabumi sisir ke sana. Nah, kalau Galuh Negara Tengah ini batas ini. Nah, di sini udah ada Cibatu kan? Nah, jadi ke sana dia. Ini batas alam ini kita. Nah, ke sana. Nah, sampai Kawali sebelah sana, Gunung Sawal itu Negara Tengah. Ke sini ini. Nah, yang lucunya kerajaan Galuh Cibatu ini lucu, kecil. Mungkin kecamatan zaman dulu ya. Hanya berapa desa sekarang kalau kita ukur ya. Sampai ke sini nih Cibatu itu terakhir tuh. Sungai Cileur. Nah, ke sana udah beda lagi. Nah, batas alamnya. Jadi pada tahun yang sama Mang Ali ada 3 kerajaan. Negara Tengah, ya Negara Tengah. Nah, ini Cibatu, yang ini Kertabumi. Tahunnya sama itu. 1500 ada Galuh Cibatu. Di sana ada Galuh Kertabumi. Di sana ada Negara Tengah. Tetapi yang eksis sampai hari ini keturunan dari Negara Tengah. Karena Kertabumi pindah nih, hijrah ke Kerawang. Itu yang membangun Kerawang itu. Jadi itu luas bencar itu. Bencar itu. Kemudian keturunan dari Eyang Jayangpati hanya kebagian Bupati Penyelang tuh yang sekarang Jayangpati Kartanegara yang di Panaong di sini di ini belakang kita ini. Gandaria. Itu hanya menjadi Bupati Penyelang. Sehingga Jayangpati ini nggak kebagian, sejak Belanda nggak kebagian memimpin. Nah, yang kebagian memimpin keturunan dari Negara Tengah. Terakhir Raden Kusuma Subrata. Dan Sastrawinata hanya mewakili itu aja, mewakili sebentar itu. Karena setelah itu dipindah ke Cirebon beliau kan. Ya. Nah, jadi dalam tahun yang sama, zaman yang sama, ada 3 kerajaan kecil. Galuh Cibatu, Galuh Negara Tengah, Galuh Kertabumi. Nah, batas alamnya Kertabumi ke sana, kemudian menjauh, kemudian Cibatu ini yang kita tempat ini. Nah, ini. Nah, Cibatu. Nah, tapi karena waktu itu antara kerajaan itu menikah, nah termasuk beliau ini yang itu nikah dengan anaknya Eyang Jayangpati, yang ibu siapa? Gilang Kencana. Nah, ayahnya. Sehingga tidak pernah terjadi pertempuran karena pada memang raja ini Adipati nikah dengan keturunan, sehingga antara Cibatu dengan Galuh Negara Tengah itu bersaudara aslinya. Cuma karakter jadi beda gitu. Karena apa? Karena keturunan Jayangpati nggak pernah diberi kesempatan nih sama Belanda. Sehingga karakternya memang berontak terus, ngelawan terus ke Belanda. Nah, itu diwakili oleh keturunan-keturunan Eyang Jayangpati dan sebagainya yang meluas. Dan keluar, nggak ada yang tersisa di daerah kita, udah nggak ada itu, habis. Keturunan Jayangpati semua keluar. Nah, yang ada sekarang paling di Utama, di Ciancang masih ada ya. Tapi kebanyakan keluar nih. Karena waktu itu Belanda nggak ngasih kesempatan mereka untuk eksis sehingga bersih sampai sekarang. Digantilah Linggasari namanya. Nah, kemana? Kertabumi sama menjauh. Sehingga yang ada tersisa di Ciamis adalah keturunan dari Negara Tengah sampai hari ini. Kertabumi terpencar, Cibatu terpencar.
Nah ini kita belum ngomong kawasan, Bang. Ini baru ngomong Galuh yang ada di sini saja. Oke, lanjut. Ini Bang, kan dulu itu zaman kerajaannya Bang. Apakah sama? Kan di TV itu beda. Bentuk kerajaan tuh seperti ini, seperti ini. Ada nggak Bang bukti otentik di zaman sekarang untuk membicarakan gambaran waktu dulu gitu Bang? Nah ini bedanya ya kerajaan yang kan disebut kerajaan itu wah gitu kan, kalau dilihat sekarang mah gitu yang nama kerajaan itu ya. Gitu kan wah Istana gitu. Mega. Betul. Aksesorisnya Nah, hebat-hebat. kalau ngomong Galuh, kan dari awal kita udah tahu ya, berbasis pertanian dan air. Maka tidak meninggalkan bangunan candi, bangunan istana, itu nggak ditinggalkan. Kenapa? Basicnya itu pertanian. Jadi ngomong Galuh itu ya ngomong air. Tapi mereka meninggalkan nilai, artefak ya, nilai filsafatnya, nilai-nilai etikanya, itu ditinggalkan. Majapahit masih meninggalkan ini nggak nilai-nilai? Kagak, hilang. Tapi bangunan ada, candi-candi masih ada. Ya. Jadi khusus Galuh ini hanya meninggalkan nilai-nilai ada dalam pikiran kita, ada dalam perilaku kita. Artinya prasastinya ya kita-kita ini. Iya. Nah, tetapi yang namanya artefak, bangunan segala macam enggak. Itu zaman batu itu kan peradaban itu aja paling yang tersisa di Kawali ya. Sama di Karangkam itu batu ya. Tapi tidak melambangkan kerajaan. Karena apa? Ya namanya pertanian kan, paling usianya berapa habis makan zaman. Nah termasuk Galuh Islam nih, dari mulai Garateng itu hanya batu-batu aja ya, sama pusaka. Nah pertanyaan kita, mengapa tidak meninggalkan istana kayak di Majapahit, kayak di Mataram? Nah itu kan masalahnya. Nah konsep di sini yang diabadikan tuh nilai, pemikiran, etika. Di yang lain, nah kita cek sekarang, ada nggak akhlakul karimahnya orang Majapahit? Nggak ada kan? Tetapi Majapahit Islam ada. Ketika sudah dari Majapahit ke kerajaan Demak, ya Demak Islam, ada. Tetapi kalau bagaimana filsafat Majapahit, kita nggak akan ketemu. Bagaimana etika orang Majapahit, kita nggak ketemu. Tetapi karena tadi disempurnakan, nilai-nilai Majapahit yang baik masih ada. Cuma casingnya udah Islam. Ritualnya nggak dibawa, karena kan waktu itu beda. Akidahnya beda. Nah seperti itu. Artinya menjelaskan Galuh ini harus menjelaskan perjalanan alam. Dan semua se-Nusantara itu tahu bahwa Galuh itu basicnya alam. Nah, kalau ngomong Galuh harus dua, Bang Ali. Di sana Citarum Sunda, di sini Galuh. Kalau air sebenarnya yang di sana. Di sini mah perkebunan, pertanian. Gitu loh ya. Jadi kalau Citarum ke sana akan ngomong air. Jadi yang kerajaan air itu orang Sunda. Nah, ketika dipimpin oleh Prabu Susuk Tunggal. Itu berbasis cai. Nah Galuh ini kan bersaudara nih dari Kawali nih. Nah namanya kerajaan Galuh. Jadi sebelah timur Citarum namanya Galuh, sebelah baratnya namanya kerajaan Sunda. Kapan disatukannya? Ketika Prabu Jayadewata nikah sama Ketering Manik, anaknya Prabu Susuk Tunggal, menjadilah Pajajaran. Namanya kerajaan kembar Galuh dan Sunda. Tetapi darah kita ini Sunda ini. Nah Galuhnya gimana? Galuhnya itu ada jiwanya, casingnya mas Sunda. Kenapa? Air, basis air itu ada di Pajajaran. Nah, sementara basis pertanian ada di sini. Makanya orang Sunda pasti nggak jauh dari ikan, dari air, alam, pertanian. Nah, ya. Kalaupun ada orang Sunda yang sakti, ya itu bagian kersiannya, keilmuannya ya. Jadi Galuh meninggalkan sistem nilai, sistem ilmu, kemudian etika. Hanya ini yang ditinggalkan. Pasti beda etika orang Sunda sama orang lain karena napel itu. Nah, ini bedanya kerajaan yang lain dengan Galuh. Akan tetapi kalau ngomong kerajaan yang lain kan sumber asalnya dari sini. Dari Tarumanegara Galuh. Nah, jadi Galuh pasti pusat ya. Dari mana-mana pasti ke sini. Kerajaan mana-mana Nusantara pasti ke sini. Nah, seperti itu. Jadi kita gini, kita ini pas ngomong Galuh rasanya rasa Sunda, Mang. Pas ngomong Sunda rasa Islam. Ini pusing akhirnya. Padahal kalau udah ngomong Islam itu pasti Galuh, pasti Islam. Karena Islam itu menyatukan semua nilai. Jadi Islam itu meleburkan. Misalnya 3 orang ini Galuh, ini Sunda. Ketemu Islam udah jadi sama. Sholatnya sama, cara memandang Tuhannya sama, Bersariat yang yang sama. Artinya sudah
menyatu, melebur gitu. Kalau ada pun ampunan penyelewengan dianggap kalau penyelewengan itu bukan. Artinya mah pergerakan-pergerakan atau kebiasaan itu wajar. Bang Ali ngerokok apa? Hah? Ya. Hah? Rokoknya apa sekarang? LA. Kalau suka ngerokok. Bang Muklis apa? Plasmil. Klasmi. Saya MLD. Lalu simpan itu. Sama-sama rokok enggak? Sama. Tapi beda kan? Ah. Beda merek. Ah. Nah, itu aja. Mungkin. Tapi nggak berantem karena Tuhannya sama. Karena sama-sama yang dirokok kok. Gitu. Itu bahasa-bahasa kajian ini aja lah. Ya, seperti itu. Itu indah dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin itu ajaran yang indah. Ajaran penyempurna yang indah. Maka itulah. Berarti Galuh itu bukan sekedar nama kerajaan, Mang. Ini salahnya kita nih ngomong kerajaan Galuh. Iya, kerajaan Galuh. Galuh itu kan kita di Sunda itu lahirnya 1000 sekian ya. Setelah Tarumanegara Prabu Sutungga. Berarti kita bicara 700 Masehi. Ya. Itu ada sendiri namanya kerajaan Sunda. Nah, ada itu. Lah iya, tadi kan kerajaan kembar. Oh. Barat Citarum namanya kerajaan Sunda, sebelah timur namanya Galuh. Bapaknya mah satu. Oh. Berarti Kandayun bikin Galuh, adiknya bikin kerajaan Sunda. Nah, bapaknya sih Tarumanegara, bapaknya. Yang penguasa Citarum itu kan. Dibelah, karena batas air gitu kan. Dibelah barat silakan kerajaan Sunda. Salah satu prabunya Susuk Tunggal. Yang tidak mau nih saudara pecah, makanya dinikahkan nih. Keturunan-keturunan dari Kawali nih, Galuh Kawali. Si Kentreng Manik dinikahkan sama Prabu Jadewata alias Prabu Siliwangi. Wah, panjang ceritanya. Jadi gini, kalau nggak paham, apakah kita ini orang Sunda atau orang Galuh? Kita ini orang Sunda, rasa Galuh. Kenapa? Kita nggak tahu nih jejaknya orang Galuh seperti apa ciri-cirinya. Katanya ada nih di Medan, di kerajaan apa itu, Mandailing. Orang Galuh cirinya gini-gini. Yang kemarin dibahas, gada sama payung. Bahwa orang Galuh ternyata yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya orang Sunda. Tapi akurnya kecil gede gitu. Tapi berarti Bang, berarti di ini dulu Sunda dulu, Galuh dulu. Bapaknya satu. Ya, bapaknya satu nih. Tarumanegara. Berarti Kandayun kenapa kesini agak beda gitu kan? Nah ini kan masalahnya tuh gitu. Nah bisa beda dengan dulurnya yang di sebelah barat Citarum. Pertanyaan kita kan gitu. Ini kan sungai nih. Sebelah timur berarti Kandayun bikin Galuh. Dari mulai Kendan sampai Karangkamulyan. Nah yang baratnya menjadi Sunda. Yang menguasai Bogor ke sana kan. Nah ini kenapa jadi beda ini? Beda karakter. Tapi bahasa kayaknya sama. Kayaknya dan kita belum tahu. Kecuali itu ada ya bahasa yang kuno-kuno ya. Kawali itu kayak nggak Sunda itu. Kalau kita baca prasasti Kawali. Nggak Sunda-Sunda amat itu. Masih ada bau-bau Palawa gitu kan. Bahasa-bahasa apa dari Tarumanegara masih ada. Tetapi yang Sunda banget ya kita ini ya Sunda banget. Kita kiblatnya ke Pajajaran. Jadi orang Sunda yang isi Galuh karena orang Galuhnya nggak tahu kemana ini. Karena pas ketika tahun 1500 itu kan diserang nih Galuh Kawali. Pak Buruncai ketika penyebaran wilayah dari Cirebon di sana ada tandanya Syekh Usman tuh kan. Nah ini orang Galuhnya pada nyumbut akhirnya jadi di Banten jadi suku apa itu Baduy. Kemudian di ini jadi di Tasik jadi apa? Kampung Naga gitu kan. Nah tetapi body-bodinya kan nggak galuh-galuh amat kan. Anggarnya bodinya juga orang Sunda. Nah jadi kalau kita nyari DNA orang Galuh belum ketemu Mang. Kita ini orang Sunda tapi jiwanya Galuh. Nah kalau ngebut Ciamis berarti orang Sunda. Jadi DNA orang Galuh Gara Tengah, terus kemudian Cibatu, Galuh Cibatu, Kertabumi ya. Ini kita apa Sunda atau Galuh? Yang pasti ketika itu Sumedang ke sana emang ke Sunda. Karena kan itu bagian dari penerus Prabu Siliwangi ya. Sumedang Larang itu Sunda pasti. Nah yang Galuh ini kehilangan jejak kita DNA-nya. DNA orang Galuh itu seperti apa? Kehilangan jejak. Jadi sehari ini kita ngobrolnya orang Sunda, jiwanya Galuh, tetapi Galuh, akidahnya Islam. Orang Galuh jiwanya Sunda Islam ya, bolak-balik gitu. Bolak-balik gitu. Nah, oke, ada lagi Mang Ali? Apa ya? Ditinggal dulu Bang, sebentar. Siap. Ya. Jadi ya Galuh itu tidak seperti yang dibayangkan ya. Iya. Kita ini nggak mencampur aduk, Mang. Jadi apakah benar ya
ajaran Galuh nu ayeuna teh sarua jeung baheula teu gitu. Sama seperti yang dulu tidak gitu. Nah, kalau itu bisa dirujuk di kitab suci, kitab Dharma Siksa Kandang Karesian. Itu ada petua-petua ajaran Galunggung ya, Galuh Yaman tua. Itu di sana etikanya banyak yang sama gitu. Tapi setelah kita dikawinkan dengan Sunda, nah ini nih yang perlu diteliti ya, Mang. Apakah Sunda itu sama banget dengan Galuh atau tidak? Tetapi kalau membaca sejarah bahwa Prabu Siliwangi masih mengamalkan ajaran-ajaran Galuh zaman dulu ketika memimpin Pajajaran itu. Dia nggak meninggalkan, kan? Menurut sejarahnya seperti itu. Jadi Prabu Siliwangi kalau menasihati rakyat Pajajaran ya dengan menggunakan kitab Dharma Siksa Kandang Karesian yang ada di Galunggung tuh. Oh ada. Ada. Nanti dibaca ya, ada Amanat Galunggung itu kan. Itu berangkatnya dari kitab Dharma Siksa Kandang Karesian. Nah, itu kitab-kitab apa ya? Ajaran-ajaran Galuh Sanghyang kan. Nah, gitu. Sehingga kalau kita bilang itu katanya Hindu ya, kalau Hindunya Hindu sekarang enggak lah, karena lebih kuat kepada kesanghiangan ya. Ajaran tentang kearifan, kebijaksanaan gitu kan, dan keyakinan kepada Tuhan yang esa, seperti itu, Mang. Berarti belum apa ya? Belum 100% benar, belum tentu salah gitu kan? Iya. Ajarannya. Masih apakah bisa dibaca? Masih bisa dibaca? Bisa, bahkan di Google udah ada sekarang terjemahannya, Mang. Oh, terjemahannya. Udah ada. Itu bahasanya bahasa apa, Bang? Itu Sunda kuno. Sunda kuno. Bahasa Palawa lah ya. Kuno banget ya, tapi masih bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bagi yang ahli filologi ya, Mang. Gitu. Nah, kita baca terjemahannya aja lah. Nah, di beberapa di Google tuh ada terjemahannya. Jadi kita sebenarnya debat ini jadi debat kusir, Mang. Jadi nggak jelas karena memang tadi kita ini siapa, yang kita bahas apa ya, nggak nyambung. Gitu. Jadi yang musyrik itu pada abad berapa kita juga nggak nyambung. Nggak tahu. Yang nyembah arca siapa kita juga nggak tahu. Nah ini kesalahannya gini, Mang. Teman-teman tuh menggunakan hasil penelitian orang Belanda. Ketika itu ada buku Clifford Geertz namanya The Legend of Java. Di sana tuh ada penyembahan-penyembahan yang karar itu ya. Lalu melihat kita seolah sinkretisme akulturasi budaya gitu kan, seolah begitu. Sehingga kita menyangka kakek moyang kita ini orang musyrik gitu kan. Itu salahnya. Jadi kita punya anggapan bahwa kakek moyang kita musyrik karena dulunya agama Anu gitu kan. Nah, padahal sejatinya kalau di sini ya dulu sudah ada nih ajaran Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal ya. Itu sudah ada jauh. Berarti bukan Hindu dulu, bukan. Bukan Sang Hyang. Sang Hyang. Gitu. Kalau ada Hindu udah ada mungkin candi-candinya kan, kayak di Majapahit kan. Seperti itu. Nah, ini tanda-tanda alamnya kagak ada. Galuh tidak punya candi Galuh. Tidak ada. Ya. Kan Sunda tidak punya candi Sunda. Ada. Tapi kalau candi versi Mataram, versi Mojopahit, gitu. Dan ini ketemukan sampai sekarang. Ya, jadi kita nggak punya catatan ya. Nah, kalau dulu kan di berita ada apa yang di Cianjur tuh? Gunung Padang. Gunung Padang. Candi itu candi apa bukan? Itu lebih tua lagi, peradaban batu, megalitikum. Oh, itu lebih tua. Lebih tua lagi. Itu jangan ngomong Galuh kalau itu mah. Oh. Itu zaman Nabi Nuh. Nah, zaman Nabi Nuh itu. Jadi itu belum ada peradaban. Oh, belum. Itu. Nabi Nuh menurunkan lagi nih. Nah, kita ini kan bagian dari keturunan beliau. Nanti Nabi Sis. Nah, kita ini kalau suku Galuh itu dari apa? Saya lihat beritanya di candi tersebut itu ada batu yang bisa mengeluarkan musik, suara. Semuanya. Berarti udah mengenal seni gitu kan? Ya sudah. Tapi zamannya zaman batu, Mang. Ini mah zaman batu. Ngomongnya harusnya belum ada sejarah itu, mah. Ada ceritanya, tapi nggak ada sejarah peradabannya gitu. Hanya ada kejadiannya ada nih. Tapi bangun peradaban nggak Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh nggak bangun peradaban. Yang mengenal titik suara nada itu orang-orang sekarang. Ketika investigasi ke sana, ting, dan itu sudah cerdas tuh, tong, nah itu. Seperti itu. Sedangkan gemah satu benda batu dan satu benda yang lain ternyata berarti kalau misalkan
mungkin juga sih berandai-andai kita orang-orang dulu juga sudah punya. Cuman kalau kita ngomongnya lebih tua lagi ya, bangsa Lemuria. Bangsa Lemuria itu bangsa asal muasal orang Sunda. Itu udah canggih. Tapi dia pulangnya ke sono, nggak ke sini. Bangsa Lemuria itu di sini bercocok tanam nih. Sore wing gitu. Yang disebut sekarang manusia alien. Nah, jadi kita kalau ngomong gaib di Sunda ya iya, ada kakek moyangnya memang bukan manusia tapi malaikat. Nah, kan lucu ya, dari kampung mereka yang alam gaib ke sini cocok tanam. Sore dia pulang, pagi itu coba nanti kalau buka ya, kisah-kisah Lemurian. Dan mereka meninggalkan jejak di Cekungan Bandung ya. Dan salah satu ini yang mengkaji itu Kang Diki almarhum. Dia mempelajari karena ada jejak di sana di Bandung itu yang menerangkan adanya suku Lemuria itu. Maka bahasa Lemuria itu mirip-mirip Sunda. Anjen, anjana, gitu kan. Tambah na belakangnya itu. Nah itu bangsa Lemuria. Nah konon, jadi kenapa ngomong galuh ya, serba gaib itu karena memang dulu asal muasalnya dari mungkin bangsa bidadari apalah zaman dewa-dewa. Tetapi suku Lemurian ini bisa menciptakan semua dari air nih. Dari air menghasilkan energi, dari air menghasilkan cahaya. Itu seperti itu. Dan saya sempat mengkaji itu, Mang. Asal muasal orang Sunda itu, orang Galuh itu mana? Lemuria. Maka kalau sakti semua di sini kata Gus Muafik, dan memang kakek moyangnya memang sakti. Berarti suku Lemuria tuh Lemuria. Pada waktu masih kerajaan, belum ada kerajaan. Belum ada sebelum kerajaan berarti. Ya, belum ada peradaban. Tapi ada kehidupan, Mang. Jadi gini, Lemuria itu kan nomad, kayak suku. Nomaden. Sekelompok gitu kan. Tapi dia di alam itu, bukan alam orang. Yeah. Alam kayangan mungkin ya. Alam nirwana ya. Kalau kita sekarang alam gaib ya. Makanya gini, ada orang Sunda bisa ngahiang, ada dangiang. Karena memang kakek moyangnya bangsa itu. Jadi kita ini setengah gaib, Mang. Orang Galuh itu aslinya. Enggak manusia-manusia amat lah gitu. Makanya ada onom ya. Iya. Gitu. Makanya kalau yang Galuh asli bisa ngahiang, bisa mecah raga itu biasa, memang kakek moyangnya seperti itu. Kalau bahasa kata zaman sekarang nyileman itu biasa. Jadi orang Galuh mah dengan hal-hal gaib itu udah biasa. Nah itu sama Islam dirobah kuburan. Kenapa? Kalau kita ngikut bangsa itu nggak ada jejak di sini. Kita pernah ngopi di sini apa enggak kan? Nah kita ngahiang, ting gitu kan. Untung ada Islam, jadi kita tahu, ada makam nih, makam pertama di lahirlah adab gitu. Jadi kalau kita ngikuti bangsa Lemuria ya udah nggak, sekarang mana makamnya Raja Galuh? Nggak ada mungkin. Ada. Kita hanya mampu mengenal makam Prabu Haur Kuning, pendiri Daerah Tengah di sana di Raja Galuh tuh, daerah Kuningan masih ada. Tapi Raja Sela itu nggak ada. Prabu Sela ini kemana? Warna apa? Prabu Surya Kencana kemana? Warna apa? Nah, jadi gini Bang, jadi pertanyaan. Kenapa di daerah Galuh itu dari mana sampai kemana sih Bang sebenarnya? Soalnya model tadi di Kuningan ada Raja Galuh. Di mana lagi di Jawa ada Galuh apa? Galuh katanya. Ya, Surabaya ujung Galuh. Ya. Nah, kalau ngomong wilayah kekuasaan ya, itu memang sampai Mayapada sana luar negeri gitu, sampai Thailand, sampai Cina itu. Tapi itu kan bicaranya harus lebih tua lagi, Mas. Kalau kita bicaranya yang sudah menjadi peradaban ya enggak ya Jawa Barat lah, sampai Surabaya iya itu kan. Sampai Mongtai Vietnam ke sini, Malaysia ke sini itu masih gitu. Tanda-tanda kegaluannya masih kelihatan gitu. Nah, tetapi itu kalau ngomong lebih luas itu harus lebih tua lagi. Bicaranya peradaban yang lebih tua lagi. Nah, kalau ngomong yang luas itu kan yang disebut Sundaland itu kan. Sundaland. Nah, kita kalau ngomong kerajaan tuh, kalau disebut kerajaan kan harus ada sistem pemerintahan. Nah, itu terbatas kalau sistem pemerintahan. Tapi kalau Galuh sebagai hamparan, nyampe kemana-mana kita. Tapi kerajaan hanya mampu kan sehamparan yang dia kuasai. Begitu nggak dia kuasai, ya Galuh tapi tanah tak bertuan Berarti bagi kita Mang Ali, kalau mau rawatlah peradaban peninggalan Galuh yang ada. Nah, seperti kan ada
pengkajian tentang kekuasaan Galuh di Jawa Barat ini sampai batas Kali Serayu. Nah, yang skup kecilnya aja itu, yuk kita rawat, kita sama harmonisasi. Gitu. Walaupun kalau kita pahami sekarang kan akhirnya ada 2 wilayah ya Bang ya. Wilayah ada memakai bahasa Sunda, lalu bahasa Jawa. Padahal itu wilayah yang sama. Nah, gitu Galuh. Nah, ya kita membangkit untuk berkarya, berkarsa, berdharma, nanti membangun gitu. Galuh yang sekarang kita bangga dengan Galuh yang dulu. Coba saya juga pingin jadi bangsa Lemuria kalau darah kita ada Lemuria. Ya? Lagi ngobrol begini aja saya mau ke Amerika kan. Ya, jadi mungkin kita simpulkan Siap. Ngawangkong hari ini yang penting kita dukung nilai-nilai Galuh, etika Galuh yang sesuai dengan syariat Islam. Betul. Dan memang sejak awal Galuh Islam sudah menerapkan Islam dalam keseharian. Oke, sampai di sini dulu wargi Tatar Galuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.